Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Jerry Rinaldo, pengajar mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah menduduki kelas yang lebih tinggi lagi pada tahun ajaran 2020-2021 ini. Untuk pertemuan awal ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa informasi terkait pembelajaran selama satu semester di kelas 11, yang mana di kelas 11 semester ganjil ini ada 3 paket KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah KD 3.1, menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Paketnya adalah KD 4.1, membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi KD ini merupakan rumpun dari ilmu seni rupa. Kemudian KD yang kedua, yaitu KD 3.2, menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Kemudian paketnya adalah KD 4.2, membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Ini juga merupakan rumpun dari ilmu seni rupa. Kemudian yang ketiga itu adalah KD 3.1, memahami konsep musik barat, dan 4.1, memainkan alat musik barat. Ini merupakan rumpun dari ilmu seni musik. Jadi 3 KD inilah yang akan kita selesaikan selama semester ganjil ini, yang mana waktu yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan 3 KD ini sekitar 16-18 kali pertemuan. Kemudian kita lihat untuk KD yang pertama. Untuk KD yang pertama yang akan kita pelajari di awal tahun ajaran baru ini adalah KD 3.1, menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa, yang kemudian akan kita lanjutkan dengan KD 4.1, membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Dari KD ini waktu yang akan kita butuhkan itu sekitar 9 kali pertemuan, yang mana yang 9 kali pertemuan itu sebaran waktunya untuk KD 3.1 itu 4 kali pertemuan. Kemudian setelah selesai materi KD 3.1 akan dilanjutkan dengan penilaian harian, itu sekali pertemuan. Kemudian setelah penilaian harian kita akan lanjut dengan KD 4.1 yang juga membutuhkan waktu 4 kali pertemuan. Jadi total pertemuan untuk penyelesaian KD 3.1 dan 4.1 ini sekitar 9 kali pertemuan, yang mana 9 kali pertemuan itu kita laksanakan secara virtual. Artinya kalian belajar dari rumah, kemudian Bapak menyampaikan informasi pembelajaran dari sekolah. Kemudian untuk KD 3.1 yang menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa, yang tadi Bapak bilang 4 kali pertemuan, ini sebaran waktunya. Untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang konsep dalam berkarya seni rupa. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa. Kemudian pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian pertemuan keempat kita akan review materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ketiga. Setelah itu baru kita akan melaksanakan penilaian harian di pertemuan yang kelima. Nah, untuk yang pertama ini kita akan melihat materi tentang konsep dalam berkarya seni rupa. Apa saja karya-karya seni rupa itu, kemudian mana-mana saja bagiannya, itu akan kita bahas. Karya seni rupa itu terbagi atas 2, yang mana karya seni rupa yang pertama itu adalah karya seni rupa murni, kemudian yang kedua itu adalah karya seni rupa terapan. Nah, dari kedua karya ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, yang mana karya seni rupa murni itu adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi nilai.
Sedangkan karya seni rupa terapan, karya seni rupa yang mengutamakan fungsi nilai dan mengutamakan fungsi pakai. Nah, jadi ada dua fungsi di situ. Itu yang membedakan fungsi pakainya, yang membedakan dengan karya seni rupa murni. Kalau di karya seni rupa murni tidak ada fungsi pakai. Jadi karya seni rupa murni itu karya itu untuk dipajang, untuk dinikmati keindahannya atau estetika dari karya yang dibuat. Sedangkan karya seni rupa terapan, setelah karya itu dibuat, karya itu dapat dimanfaatkan, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian perbedaan lainnya dari karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan itu adalah dari segi kuantitasnya atau dari segi jumlahnya. Karya seni rupa murni itu dalam satu bentuk karya itu cuma satu jenis, ya. Sedangkan karya seni rupa terapan dalam satu bentuk karya itu bisa banyak, ya. Kenapa dibuat banyak? Karena kembali ke fungsinya tadi, fungsi pakainya tadi, karena benda ini dibuat banyak untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah perbedaan lain antara karya seni rupa murni dengan karya seni rupa terapan. Kemudian karya seni rupa murni itu terbagi atas 3. Ada lukis, ada patung, kemudian ada grafis. Lukis merupakan salah satu karya seni rupa murni 2 dimensi yang dibuat dengan teknik-teknik tertentu. Bisa saja tekniknya akuarel atau teknik plakat atau teknik basah ataupun teknik kering dan segala macam. Kemudian ada patung. Patung juga merupakan bagian dari karya seni rupa murni 3 dimensi yang juga dibuat menggunakan teknik-teknik tertentu. Bisa saja teknik merakit atau assembling, teknik building atau dan teknik-teknik yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah grafis. Grafis ini merupakan karya seni rupa murni 2 dimensi juga yang dibuat melalui proses cetak, dan juga ada beberapa teknik di situ yang bisa digunakan dalam membuat karya seni grafis ini, seperti cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, ataupun cetak saring. Itulah dia 3 pembagian dari karya seni rupa murni. Ada lukis, ada patung, kemudian ada grafis. Kemudian karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan itu terbagi atas 2. Ada kriya, kemudian ada desain. Dari 2 bagian karya seni rupa terapan ini, kriya dan desain ini, dia terbagi lagi. Kriya itu terbagi atas 6 jenis, sedangkan desain itu terbagi atas 5 jenis. Kita lihat satu persatu. Kriya keramik. Nah, ini merupakan salah satu karya seni rupa terapan, khususnya kriya yang berbahan dasar tanah liat. Ya. Dari tanah liat itu nanti diolah bisa menghasilkan gerabah, bisa menghasilkan guci, bisa menghasilkan vas bunga, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, kriya keramik berbahan dasar tanah liat. Kemudian yang kedua itu adalah kriya anyam. Kriya anyam ini merupakan salah satu karya seni rupa terapan, khususnya kriya yang berbahan dasar seperti rotan atau bilahan bambu, kertas, ataupun plastik. Ya. Dari olahan bahan-bahan tersebut bisa menjadi tas, bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah kriya tekstil. Kriya tekstil itu adalah karya seni rupa terapan, khususnya kriya yang berbahan dasar kain. Ya, berbahan dasar kain. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbahan dasar kain itu termasuk ke kriya tekstil. Ya, seperti baju, celana ataupun rok, jilbab, atau tenunan, atau songket, dan segala macamnya yang berbahan dasar kain ataupun benang, berasal dari benang, itu termasuk ke kriya tekstil. Kemudian yang keempat adalah kriya kayu. Kriya kayu itu karya seni rupa terapan yang berbahan dasar kayu.
ya, berbahan dasar kayu. Ya. Dari olahan kayu itu nanti bisa menjadi lemari, bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah kriya logam. Kriya logam itu karya seni rupa terapan yang berbahan dasar logam seperti emas, perak, perunggu, besi, baja, dan lain sebagainya. Ya. Dari hasil olahan logam tersebut bisa menjadi kalung atau perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, anting, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah kriya kulit. Kriya kulit itu merupakan karya seni rupa terapan yang berbahan dasar kulit. Ya, berbahan dasar kulit biasanya menggunakan kulit hewan. Ya. Menggunakan kulit hewan itu diolah nanti bisa menjadi tas, bisa menjadi jaket, bisa menjadi dompet, bisa menjadi ikat pinggang, dan lain sebagainya. Itulah dia 6 pembagian dari karya kriya yang merupakan bagian dari karya seni rupa terapan. Kemudian kita lihat desain. Desain itu ada 5, ada arsitektur, ada interior, ada eksterior, ada produk, dan ada desain komunikasi visual. Yang pertama itu adalah desain arsitektur. Desain arsitektur itu merupakan bagian dari karya seni rupa terapan yang mempelajari bagaimana merancang atau membuat gambaran sebuah gedung ataupun bangunan. Itu arsitektur. Nah, orang yang membuat gambar rancangan gedung atau bangunan itu disebut dengan arsitek. Kemudian yang kedua itu adalah interior. Interior itu juga bagian dari karya seni rupa terapan, khususnya desain, yang mempelajari tentang bagaimana menata ruangan bagian dalam, interior, menatakan dalam. Jadi menata atau menyusun ruangan bagian dalam, itu interior. Kemudian yang ketiga itu adalah eksterior. Eksterior itu kebalikan dari interior. Ya, X menyatakan luar, artinya penataan ruangan bagian luar seperti taman. Taman di sini bisa saja yang sifatnya basah dan bisa juga sifatnya itu kering. Taman basah dan taman kering. Taman basah itu artinya taman itu ada kolamnya, ada air mancurnya, dan segala macam. Kemudian yang keempat adalah desain produk. Desain produk ini merupakan salah satu bagian dari karya seni rupa terapan yang menghasilkan produk yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti handphone, laptop, atau komputer, kipas angin, dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir itu adalah karya desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual ini yang berhubungan dengan periklanan. Bisa saja nanti periklanannya ini bersifat indoor, bisa saja periklanan itu bersifat outdoor. Kalau periklanan yang bersifat indoor itu artinya periklanan yang biasa kita lihat di media elektronik, di televisi, ataupun di internet, ataupun di YouTube. Sedangkan periklanan yang sifatnya itu outdoor itu adalah iklan-iklan yang munculnya itu di ruang terbuka. Di ruang terbuka itu ada seperti di pinggir-pinggir jalan, seperti kita lihat ada baliho, ada spanduk. Itu merupakan ilmu desain komunikasi visual yang mana bersifat outdoor. Jadi itulah 5 bagian dari desain yang merupakan cabang ilmu dari karya seni rupa terapan. Ada arsitektur, ada interior, ada eksterior, ada produk, dan ada desain komunikasi visual. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin itu saja pembahasan materi kita. Kemudian untuk tagihan yang akan kalian kumpulkan nanti, silakan kalian buat rangkuman dari materi karya seni rupa, konsep dalam berkarya seni rupa ini. Rangkuman itu nanti kalian tuliskan di catatannya masing-masing. Kemudian hasil dari rangkuman yang kalian tulis di catatan itu silahkan difoto. Kemudian hasil foto kalian upload di link absensi yang akan Bapak
bagikan di grup WA. Jadi untuk pertemuan pertama ini Bapak cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.